Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali Mbak Sri ya, Mbak Sri Apriani. Betul ya, jadi memang salah satu yang dibutuhkan dalam dunia pengembangan diri itu kan konsistensi. Kita tidak akan pernah bisa berubah menjadi lebih baik kalau tidak konsisten. Hari ini misalnya kita, oh bagus banget ya yang kita lakukan ya misalnya, tapi cuma sehari doang ya. Itu dianggap dianggap, ya tidak sia-sia sih, tapi tidak punya dampak yang signifikan begitu. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Memang yang pertama itu adalah minat ya, Mbak Sri ya, minat. Minat ini penting sekali karena, ini adalah, tahap awal ya ketika kita ingin menjalani sebuah kesibukan atau ingin menjalani sebuah aktivitas, memang minat itu menjadi sangat penting. Yang membuat kita tertarik misalnya gini, saya dulu punya minat yang sangat kuat di bidang, di bidang, dunia dunia public speaking. Saya termasuk yang sangat, berminat sekali dalam dunia public speaking. Makanya di awal ketika saya menekuni dunia ini, saya termasuk yang kemudian harus mengeluarkan, biaya pribadi ya, ikut pelatihan, ikut seminar ya, dan bahkan berapa kali saya ngisi pelatihan, ngisi training itu tidak dikasih apa-apa dan memang saya tidak minta apa-apa di awal ya. Nah, kenapa kemudian di awal itu saya berani untuk mengeluarkan uang? Karena saya berminat gitu loh. Jadi di awal minat itu penting karena, minat itu yang membuat kita mau berkorban, rela berkorban. Sama juga seperti teman-teman yang suka main bola misalnya ya, main bola, main futsal misalnya, kan alih-alih bisa mendapatkan uang dari permainan, futsal itu, tapi yang ada kan malah dia harus merogoh koceknya dalam-dalam ya buat, sokongan, sewa lapangan dan lain sebagainya. Itu di awal, jadi dia berkorban uang dan setelah pertandingan biasanya ya karena saya juga penyuka sepak bola, biasanya kalau setelah pertandingan itu ada saja entah kaki kita luka ya, atau, ada kaki kita yang luka, atau ada yang keseleo, ada kelingking kita yang lepas ya. Oh enggak ya, yang terakhir jangan ya. Intinya kan kita berkorban ya. Jadi kita berkorban kita rela berkorban untuk melakukan sesuatu. Nah, kenapa kita berkorban? Karena kita suka, karena kita menyenangi. Nah, itu penting sekali ya, penting sekali. Karena di awal itu kalau kita sedang menekuni sesuatu jangan pernah kita berpikir kita akan mendapatkan, apa ya, semacam feedback yang bagus gitu. Jadi jangan mentang-mentang ketika kita, "Wah, kan saya sedang menekuni passion saya nih, passion saya adalah dunia public speaking. Jadi kalau saya menekuni dunia ini saya akan langsung dapat uang yang banyak." Enggak, itu setelah beberapa tahun. Itu setelah beberapa tahun, setelah 5 atau bahkan 10 tahun. Nah, di awal itu, apa yang menyebabkan kita bertahan? Walaupun kita nggak dapat apa-apa, alih-alih dapat dapat sesuatu, yang ada malah kita harus mengorbankan sesuatu. Karena kita minat gitu loh. Karena kita senang, dunia itu dunia yang saya suka ya, dunia yang kalau dalam bahasa, kita itu kan dunia yang gue banget gitu loh. Jadi saya kalau misalnya sudah berada di hadapan orang banyak, megang mic, di atas panggung, seolah-olah dunia itu milik saya begitu loh, saking saking gue bangetnya ya. Jadi itu adalah dunia di mana kita itu betul-betul menikmati sehingga kita mau berkorban. Nah, tapi memang, Bu Sri ya, Mbak Sri ya, tapi memang, kita perlu tambahan motivasi itu ya. Kalau tadi, passion, minat itu kan di awal yang membuat kita mau berkorban, rela berkorban, tapi memang kita perlu tambahan atau suntikan semangat. Nah, suntikan semangat itu tadi saya jelaskan di poin yang kedua, kita punya tujuan yang mulia. Okelah, setelah kita punya modal passion, minat, tapi kan semakin ke sini tantangan semakin besar, benefit yang kita dapatkan juga sepertinya belum tampak ya, belum nongol dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan kita bertahan? Kita punya tujuan yang mulia, misalnya kita pengen membahagiakan orang tua, ya, atau kita pengen, punya kontribusi buat daerah kita ya, buat kabupaten kita, buat kota kita. Jadi kita punya tujuan yang mulia. Nah, itu ini yang kedua bisa membuat kita bisa bertahan ya, memperpanjang masa ini ya, memperpanjang masa bertahannya kita. Karena memang yang krusial itu kalau ibarat bisnis kan, bisnis itu krusialnya itu kan di 1 tahun pertama, 5 tahun pertama, sama 10 tahun pertama. Nah, setelah 10 tahun boleh dikatakan bisnis itu sudah bisa stay ya, sudah bisa, stabil. Tapi kalau 1 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama itu kan masih goyah tuh, masih goyah. Nah, sama juga seperti kita kalau menekuni passion kita. Di 1 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama itu kan masih goyah. Saya saja misalnya, saya menekuni dunia public speaking. Saya menjadi trainer itu sejak tahun 2009. Kalau sekarang sih sudah tahun ke-12 ya artinya ya, sudah 12 tahun. Nah, ini naik turun ya, naik turun ya. Tadi 1 tahun pertama, 5 tahun pertama, dan bahkan 10 tahun pertama. Sempat gonta-ganti profesi juga gitu loh, setelah saya menekuni setahun, oke saya menikmati 1 tahun pertama saya nikmati. Tapi ketika sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga, waduh kayaknya nggak bisa berkembang nih saya di sini nih, belum ada tanda-tanda saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Akhirnya saya bukan ganti profesi, saya nambah profesi saya begitu. Saya nambah profesi,
Tapi satu titik saya balik lagi menekuni dunia public speaking, berkembang lagi, tapi mulai agak nurun lagi dan lain sebagainya ya. Sampai satu titik karena saya mulai tahun 2019, 2009, tahun 2019 itu relatif saya sudah mulai lebih stabil ya, 2019 sampai sekarang 2021 begitu. Jadi tadi ya, apa, tadi fashion penting, yang kedua tujuan yang mulia, yang ketiga ini faktor yang sangat manusiawi manusiawi Mbak Sri ya. Pastikan kalau kita menemukan sesuatu yang kita minati ya, pastikan itu bisa mendatangkan benefit secara materi. Itu sangat penting ya, sangat penting ya, bisa mendatangkan benefit secara materi. Paling tidak ya, materi yang bisa kita dapatkan dari, sesuatu yang kita tekuni itu bisa kita, bayarkan ya, sebagai pengganti uang yang kita, keluarkan begitu. Enak ya kalau seandainya kita hobinya jalan-jalan. Kita hobi jalan-jalan, tapi jalan-jalannya kita dibayar enak nggak? Enak. Jalan-jalannya aja enak, ya, yang bikin jalan-jalan nggak enak itu kan karena harus bayar kan ya. Nah ini kan kita jalan-jalan tapi dibayar, enak nggak? Enak. Enak nggak tidur? Enak, apalagi kalau tidurnya dibayar. Ada beberapa orang yang dia sengaja dibayar untuk tidur gitu loh. Jadi mereka, ada yang memproduksi sebuah tempat tidur ya, dan dia minta, seorang yang spesialis jago tidur gitu ya, untuk tidur di situ dan setelah dia, selesai tidur di situ dia dimintai pendapat ya. Jadi ada orang yang hobinya tidur dibayar, ada. Ada nggak orang yang hobinya makan? Dibayar, ada gitu. Dulu di Kendal ada Pak Bondan ya, jadi dibayar makan gitu loh, dia makan gitu, dia hobinya makan, dibayar, bukan bayar. Ada nggak, orang yang hobinya masak, dibayar? Ada gitu loh. Tapi kalau hobinya itu tidak mendatangkan sesuatu yang sifatnya, materi bagi dirinya sendiri, memang dia akhirnya jadi nggak serius. Nah ini faktor yang ketiga ini jadi faktor kunci. Nah, makanya kalau kata Panji Pragiwaksono, salah satu ilmu yang harus penting kita miliki itu adalah ilmu marketing, yaitu bagaimana kita mampu untuk menjual sesuatu yang kita suka gitu. Kita suka dengan sebuah aktivitas. Nah, bagaimana caranya agar aktivitas yang kita suka itu bisa mendatangkan uang bagi kita. Nah, itu ada ilmunya, ada ilmunya. Ya salah satu teori marketing juga. Saya kira begitu Mbak Sri ya. Jadi ada 3 ya, yang pertama tadi, minat, passion, yang kedua, ada tujuan mulia yang sedang kita perjuangkan, dan yang ketiga, kita mendapatkan benefit secara materi dari, sesuatu yang kita tekuni. Saya kira begitu.